Saudara, kita sering mendengar kata nasihat yaitu jangan menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Saya akan memulai dari satu cerita tentang pintu. Pintu melambangkan kesempatan yang akan muncul setiap saat dalam hidup kita. Namun, pintu tersebut hanya terbuka untuk sementara waktu, kemudian akan segera tertutup kembali. Jika kita tidak segera mengambil kesempatan masuk saat terbukanya pintu itu, maka kesempatan itu akan lewat saat pintu tertutup kembali. Jika seseorang ingin memasuki pintu tersebut, maka ia harus mengambil langkah yang tepat dan melewati rintangan-rintangan yang ada di depannya. Jika seseorang berhasil memasuki pintu, maka ia akan menemukan banyak sekali peluang di dalamnya. Namun, jika seseorang tidak mengambil kesempatan dan tidak memasuki pintu tersebut, maka kesempatan tersebut akan hilang begitu saja. Dalam hidup, kita perlu selalu membuka mata dan memperhatikan apakah ada pintu kesempatan yang terbuka. Jika kita juga perlu berani mengambil resiko dan melewati rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Jangan biarkan kesempatan tersebut hilang begitu saja, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita berhasil memasukinya. Saudara, cerita tentang pintu mengajarkan bahwa kesempatan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Penting untuk selalu siap dan berani mengambil langkah maju untuk memanfaatkan kesempatan dan jangan menyia-nyiakannya. Berjuang tanpa henti, bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat untuk membawa kesuksesan di masa depan. Sahabat setia Tuhan, kata sebuah kesempatan mengingatkan akan kisah yang pernah dialami oleh Simson. Ketika ia meminta kesempatan sekali ini saja kepada Tuhan, dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Sahabat setia Tuhan, penyesalan itu selalu datang terakhir. Saat semua kesempatan baik sudah lewat, saat kita sudah terpuruk dan tak berdaya, saat kita sudah tua, saat orang-orang sudah meninggalkan kita, saat kita merasa sendiri, saat-saat seperti itulah baru kita menyesal. Ungkapan nasi sudah menjadi bubur adalah ungkapan yang menggambarkan penyesalan yang terlambat. Simson mempunyai kesempatan yang istimewa. Sebagai seorang nasir Allah, seorang hakim, seorang pemimpin, Simson mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik yang ditetapkan Tuhan baginya. Bukan hanya itu, Simson juga dikaruniakan kekuatan fisik melampaui orang-orang yang sezamannya. Kekuatan yang tersimpan pada rambutnya yang tak pernah dipotong. Tuhan memilih Simson untuk tugas mulia menjadi seorang pembebas bagi bangsanya. Namun sayangnya, Simson tidak melihat semua keistimewaan kesempatan yang Tuhan berikan padanya. Kekuatan dan keistimewaan yang dimiliki Simson disalahgunakan. Ia mencari kesenangan diri sendiri dan mengabaikan misi utama yang dikaruniakan Tuhan padanya. Akhirnya, Simson ditawan bangsa Filistin dengan cara menjebaknya. Matanya dicungkil, ia buta dan dijadikan bahan lawakan bagi bangsa Filistin. Lelaki yang memiliki kekuatan super itu kini diolok-olok bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dalam keadaan yang sangat terpuruk itu, Simson berdoa meminta satu kesempatan terakhir, yaitu ayat 28 bagian B. "Sekali ini saja Tuhan." Permintaan Simson sangat mengharukan. Sekali ini saja. Dan Tuhan memberikan kesempatan terakhir itu kepada Simson. Tuhan Maha baik, mengetahui kelemahan kita manusia. Tuhan tahu bahwa kita acap kali tidak menghargai berbagai kesempatan istimewa yang diberikannya. Tuhan tahu bahwa kita lebih suka mencari kesenangan diri sendiri daripada melaksanakan misi yang diberikannya kepada kita. Tuhan tahu bahwa kita selalu menyesal di belakang hari saat kita agak tidak lagi memiliki kekuatan itu. Namun Tuhan mau memberi kesempatan sekali lagi, yaitu kesempatan terakhir.
Sahabat setia Tuhan, alasan mengapa Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di dunia ini, supaya melalui keberadaan saudara dan saya, banyak orang merasakan kedamaian di bumi. Artinya, Tuhan memberikan engkau kesempatan hidup untuk menjadi berkat bagi sesama, hidup yang berdampak bagi orang lain, hidup yang menghasilkan buah. Amin. Tentu ini adalah kesempatan membalas cinta kasih-Nya dengan seluruh hidup kita. Kesempatan dipakai Tuhan menjadi berkat, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan memiliki kehidupan yang berbuah lebat. Hidup sesungguhnya bukan tentang mendapatkan kepuasan hidup pribadi, tetapi bagaimana kita memberikan dampak bagi orang sekeliling, bahkan banyak orang. Dan saya percaya Tuhan memberikan engkau sebuah kelebihan di dalam hidupmu. Mari menghargai dan menggunakan semua kelebihan yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Dan menggunakan waktu yang berharga ini dan tidak dapat dinilai dan diganti dengan apapun juga. Selagi masih ada kesempatan, selagi engkau masih kuat, mari terus berkarya, melayani, berbuat baik dan menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Satu ayat firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Haleluya! Setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya untuk menghasilkan buah, untuk menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.